Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardin, dosen DPK Persawiri Gading Tendaluwu. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan rencana pembelajaran semester pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu dokumentasi keperawatan. Dokumentasi keperawatan ini dilaksanakan pada semester 3 atau semester ganjil dengan beban kredit SKS itu sebesar 2 SKS. Kemudian mata kuliah ini memiliki deskripsi di mana mata pelajaran ini akan memberikan pemahaman dan penguasaan dasar tentang konsep dasar dokumentasi, teknik dokumentasi dan pelaporan, model pendokumentasian acuan keperawatan, teknik pendokumentasian acuan keperawatan, standar pendokumentasian SDKI, SLKI, dan SIKI, dan aspek legal pendokumentasian keperawatan. Adapun kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah ini, yang pertama adalah mahasiswa memahami kontrak pembelajaran, RPS, tugas, dan cara penilaian. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dasar dokumentasi keperawatan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan teknik dokumentasi dan pelaporan dalam keperawatan. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan konsep model dokumentasi acuan keperawatan. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan konsep teknik pendokumentasian acuan keperawatan. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan mengaplikasikan standar dokumentasi SDKI, SLKI, dan SIKI. Kemudian yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan konsep aspek legal pendokumentasian, dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu melaksanakan pendokumentasian keperawatan. Adapun materi atau pokok bahasan yang diajarkan pada mata kuliah dokumentasi ini adalah yang pertama adalah konsep dasar dokumentasi, mencakup pengertian, kemudian dokumentasi secara umum, dokumentasi acuan keperawatan, kemudian tujuan dokumentasi, prinsip dokumentasi, manfaat dokumentasi ditinjau dari aspek hukum, kualitas pelayanan, komunikasi, keuangan, pendidikan, penelitian, dan akreditasi. Kemudian kegunaan dokumentasi keperawatan, dan yang terakhir adalah pentingnya dokumentasi keperawatan. Kemudian untuk pokok bahasan konsep teknik dokumentasi dan pelaporan dalam keperawatan, adapun bahan kajiannya mencakup teknik dokumentasi yang terdiri dari pengertian, tujuan, dan elemen sistem dokumentasi, tujuan pelaporan, kemudian macam-macam laporan yang terdiri dari laporan pergantian shift, laporan lewat telepon, laporan instruksi lewat telepon, dan konferensi rencana asuhan. Kemudian bahan kajian untuk konsep model pendokumentasian acuan keperawatan terdiri dari pengertian standar dokumentasi keperawatan, kemudian tujuan pembuatan standar dokumentasi keperawatan, prinsip dokumentasi keperawatan, komponen dokumentasi keperawatan, standar dokumentasi dan indikator pencapaiannya, pentingnya standar dokumentasi acuan keperawatan, karakteristik standar dokumentasi acuan keperawatan, kemudian ada standar individual professional accountability, kemudian pencapaian indikator standar acuan keperawatan, dan model pendokumentasian acuan keperawatan. Sedangkan bahan kajian untuk konsep teknik pendokumentasian acuan keperawatan terdiri dari dokumentasi pada pengkajian keperawatan, dokumentasi pada diagnosis keperawatan, dokumentasi pada intervensi keperawatan, dokumentasi pada pelaksanaan implementasi keperawatan, dan yang terakhir adalah dokumentasi evaluasi keperawatan. Untuk bahan kajian materi konsep dan aplikasi standar dokumentasi SDKI, SLKI, dan SIKI, yaitu yang pertama pentingnya standar dokumentasi SDKI, SLKI, dan SIKI, kemudian penerapan standar dokumentasi SLKI, SIKI, SDKI dalam pemberian acuan keperawatan. Kemudian untuk bahan kajian konsep aspek legal pendokumentasian terdiri dari implikasi hukum dan aspek legal dokumentasi keperawatan, implikasi etik dokumentasi keperawatan, dan strategi manajemen resiko. Sementara konsep aplikasi pelaksanaan dokumentasi acuan keperawatan terdiri dari pengkajian, diagnosis keperawatan, rencana keperawatan, tindakan keperawatan, dan evaluasi keperawatan. Selanjutnya adalah sistem pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah dokumentasi keperawatan, yaitu dilaksanakan dalam bentuk daring atau tatap muka dengan mengikuti protokol kesehatan
dan aplikasi dalam bentuk skill lab atau praktik laboratorium. Adapun metode pembelajaran, deskripsi tugas, kriteria dan indikator dari metode pembelajaran tersebut, yang pertama adalah metode ceramah. Pada metode ceramah ini, mahasiswa membuat resume hasil pembelajaran, kemudian resume dipelajari oleh masing-masing mahasiswa. Adapun kriterianya, mahasiswa mengikuti kegiatan dengan tenang, mahasiswa aktif melakukan tanya jawab dengan fasilitator, mahasiswa dapat melakukan pencatatan poin penting dalam topik secara mandiri, kemudian indikatornya adalah mahasiswa mampu menyusun resume topik terkait dan disiplin. Kemudian untuk metode pembelajaran small group discussion atau disingkat dengan SGD, itu setiap kelompok mahasiswa mendiskusikan modul yang dibagikan untuk selanjutnya dipresentasikan dalam bentuk paper di kelas. Adapun indikatornya, kriterianya, yang pertama adalah mahasiswa dibagi menjadi 5 kelompok, kemudian membuat resume atau kesimpulan dari topik yang didiskusikan dalam bentuk paper, kemudian setiap kelompok mempresentasikan papernya di depan kelas, kemudian presenter dan moderator dari kelompok yang tampil ditunjuk oleh fasilitator. Kemudian indikatornya adalah mahasiswa dapat menyusun resume secara sistematis, lengkap dan benar, kemudian mahasiswa dapat mempresentasikan papernya secara baik dan benar, kemudian diskusi dapat berjalan dengan baik. Kemudian indikator lain adalah mahasiswa disiplin, etika, dan partisipasi. Kemudian metode selanjutnya yang digunakan dalam pembelajaran dokumentasi keperawatan ini adalah metode jigsaw. Adapun deskripsi penugasannya adalah pertama-tama mahasiswa dibagi menjadi kelompok kecil untuk selanjutnya dibagikan kasus dengan topik yang berbeda. Setelah itu setiap mahasiswa diberikan kesempatan untuk mencari teman yang sama topiknya dari kelompok lain untuk didiskusikan. Setelah didiskusikan kemudian kembali ke kelompok semula untuk presentasi. Adapun kriterianya, yang pertama adalah mahasiswa dibagi sesuai dengan jumlah topik yang dibahas, kemudian membuat resume dari topik yang dibagikan, kemudian tiap mahasiswa berdiskusi dengan anggota kelompok lain yang sama topiknya, kemudian yang terakhir adalah hasil diskusi selanjutnya disampaikan di dalam kelompok semula. Adapun indikatornya, yang pertama mahasiswa dapat menyusun resume secara sistematis, lengkap dan benar, kemudian mahasiswa dapat mempresentasikan papernya secara baik dan benar, kemudian diskusi dapat berjalan dengan baik. Indikator lain adalah disiplin, etika, dan partisipasi. Kemudian untuk metode pembelajaran selanjutnya adalah menggunakan problem basic learning atau disingkat dengan PBL. Adapun deskripsi tugas pada metode ini adalah mahasiswa dibagi beberapa kelompok yang diberikan skenario untuk selanjutnya didokumentasikan dengan model dokumentasi SDKI, SLKI, dan SIKI. Kemudian adapun kriteria penugasannya adalah mahasiswa dibagi menjadi 5 kelompok, kemudian mendokumentasikan skenario sesuai dengan model dokumentasi SDKI, SLKI, atau SIGI. Kemudian setiap kelompok melakukan presentasi aspek. Kemudian indikatornya adalah mahasiswa membuat askep sesuai skenario. Yang kedua, mempresentasikan dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, diskusi berjalan dengan baik. Adapun indikator lain yang dinilai adalah disiplin, etika, dan partisipasi. Kemudian untuk penilaian mata kuliah dokumentasi keperawatan itu terdiri dari nilai UAS atau ujian akhir semester diambil 40%, kemudian ujian tengah semester 25%, kemudian absensi atau kehadiran sebesar 10%, kemudian penugasan sebesar 25% dengan total nilai 100%. Adapun scoring atribut penugasan atau soft skill itu yang pertama disiplin. Disiplin di sini dimaksud adalah ketepatan waktu dalam menghadiri perkuliahan. Adapun indikatornya adalah kehadiran di kelas. Skor 1 artinya tidak hadir di kelas. Skor 2 datang lambat 10-15 menit. Skor 3 datang lambat 5-10 menit. Skor 4 datang tepat waktu.
Untuk etika, di sini dijelaskan bahwa indikator dari etika adalah sopan santun berbicara dengan teman. Nah, nilai 1 berperilaku tidak sopan santun di dalam kelas atau selalu. Kemudian nilai 2 berperilaku kurang sopan santun di dalam kelas atau sering. Kemudian nilai 3 berperilaku sopan santun dengan baik dalam kegiatan perkuliahan atau jarang. Nilai 4 berperilaku sopan santun dengan sangat baik dalam kegiatan perkuliahan atau tidak pernah. Kemudian untuk penilaian indikator partisipasi itu penyampaian pendapat, bertanya, menjawab, menyampaikan ide. Nah, terdiri dari skor 1 apabila tidak mempunyai pertanyaan atau tidak mampu menjawab, 2 mampu menyampaikan pertanyaan, 3 mampu menjawab pertanyaan yang diberikan, dan 4 mampu menyampaikan pertanyaan atau menjawab pertanyaan yang diberikan. Itulah tadi penjelasan saya terkait dengan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah dokumentasi keperawatan. Terima kasih.